Tribuners, wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI Soeharto kembali memantik respon dari sejumlah tokoh Islam. Satu di antaranya tokoh besar NU dan Muhammadiyah. Dua suara penolakan datang dari Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus dan Usman Hamid, masing-masing tokoh dari Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah. Keduanya menyoroti aspek moral, sejarah, dan keadilan dalam penilaian kepahlawanan untuk Soeharto. Gusmus dalam keterangannya tegas tidak setuju Soeharto dijadikan pahlawan nasional. Gusmus mengenang masa Orde Baru sebagai periode yang menyisakan luka bagi banyak ulama dan kiai pesantren. Ia menyebut papan nama NU dilarang dipasang, bupati-bupati merobohkan simbol organisasi, dan sejumlah tokoh dipaksa masuk Golkar termasuk adiknya Kiai Adi Bisri keluar dari PNS karena dipaksa masuk partai berlambang pohon beringin itu. Ia juga mengisahkan pengalaman Kiai Sahal Mahfud yang menolak menjadi penasihat Golkar Jawa Tengah. Menurut Gusmus, banyak pejuang bangsa yang tidak pernah mengajukan gelar pahlawan demi menjaga keikhlasan amal. Sementara itu dari Muhammadiyah, kritik datang dari Usman Hamid, pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik atau LHKP, pimpinan pusat Muhammadiyah. Ia juga dikenal sebagai Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia dan mantan koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Usman menilai bahwa gelar pahlawan harus diberikan kepada sosok yang memegang nilai kebenaran dan keberanian moral hingga akhir hayatnya. Usman menyoroti status hukum Soeharto yang tidak pernah tuntas. Ia menyebut Soeharto sebagai salah satu pemimpin paling buruk di Asia Tenggara menurut sejumlah kajian internasional. Di sisi lain, dukungan terhadap pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto datang dari Fadlizon, Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan atau GTK, serta dari Partai Golkar, partai yang secara historis dibentuk dan dibesarkan oleh Soeharto. Fadlizon menyebut Soeharto telah memenuhi syarat dan masuk daftar prioritas tahun ini. Ia menekankan peran Soeharto dalam serangan umum 1 Maret 1949 sebagai tonggak pengakuan eksistensi Indonesia oleh dunia. Menanggapi kontroversi pelanggaran HAM, Fadli menyatakan bahwa penilaian gelar dilakukan berdasarkan fakta, sejarah, dan jasa bukan opini politik. Sementara itu, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa Soeharto layak diberi gelar atas jasanya dalam pembangunan dan stabilitas nasional. Golkar menilai Soeharto bukan hanya tokoh yang dekat dengan partai. Tetapi juga arsitek politik Golkar secara struktural, ideologis, dan historis. Golkar juga menyebut bahwa semua mantan presiden termasuk Gus Dur dan B.J. Habibie layak dipertimbangkan sebagai pahlawan sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa para tokoh bangsa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.